Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS. Untuk kali ini video merupakan part yang ke-1. Part yang kedua nanti ditunggu di playlist Lentera Belajar ya. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu agar channel Lentera Belajar bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Soal nomor 1. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Berikut ini yang merupakan kebutuhan manusia menurut sifatnya adalah: A. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. B. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. C. Kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. D. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jawaban yang benar adalah yang D. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Opsi A itu merupakan kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau tingkatannya ya. Untuk opsi yang B itu merupakan kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Dan yang C itu merupakan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan. 2. Tingkat kecerdasan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Perbedaan selera. 5. Kemajuan iptek. 6. Perbedaan musim. Faktor-faktor perbedaan kebutuhan di samping ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 3, 4, dan 5. Faktor-faktor perbedaan kebutuhan antara lain adalah tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, perbedaan selera, kemajuan iptek, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Jadi sudah jelas bahwa nomor 2 dan nomor 6 bukan jawabannya, karena tidak termasuk dalam faktor-faktor tadi ya yang saya jabarkan. Otomatis jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Perhatikan tabel barang-barang berikut. Ada tabel nama barang dan pasangannya. Nomor 1, nasi, pasangannya ubi. Nomor 2, baju, pasangannya B, kaos. Nomor 3, kertas, C, kaos kaki. Nomor 4, sepatu, D, ballpoint. Nomor 5, celana, E, sandal. Dari tabel di atas, contoh pasangan substitusi yang tepat adalah A, 1A, 2B, 4E.
B. 1C 3A 5E, C. 2B 3A 5C, D. 2C 4D 5E. Jawaban yang benar adalah yang A, 1A, 2B, dan 4E. Barang substitusi adalah barang pengganti. Yang termasuk barang pengganti di tabel adalah opsi yang A. Selain opsi A merupakan barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya kertas dengan ballpoint. Jadi ada kertas, ada ballpoint, harus dilengkapi ya. Ada kertas harus dilengkapi ballpoint. Ada ballpoint dilengkapi dengan kertas. Dua-duanya harus ada. Kemudian celana dengan kaos kaki itu merupakan pelengkap atau komplementer. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Pengertian tindakan ekonomi yang benar adalah A. Mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. B. Tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. C. Tindakan yang diperkirakan menguntungkan. D. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Jawaban yang benar adalah yang D. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Cakupan dari ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Jawaban yang paling spesifik dan merucut pada cakupan ekonomi yaitu hanya opsi yang D. Soal nomor 5. Perhatikan tabel pernyataan berikut. 1. Ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. 2. Seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. 3. Wanita karir yang memilih untuk membeli tas melalui online shopping dibandingkan konvensional karena akan mendapatkan diskon 20%. 4. Andi rajin belajar untuk memperoleh prestasi sekaligus mendapatkan penghargaan. 5. Seorang pedagang sayur keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Dari tabel di atas yang merupakan contoh tindakan ekonomi yang mencerminkan prinsip ekonomi ditunjukkan nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1 dan 3. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nah, pernyataan yang sesuai dengan pengertian prinsip ekonomi tersebut yaitu nomor 1 dan nomor 3. Karena mengeluarkan biaya lebih murah dibandingkan harga yang pada umumnya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Seorang pedagang membeli barang yang mutunya bagus dan murah. Kemudian barang tersebut dijual kembali. Tindakan penjual tersebut memiliki motif A. Ingin menambah kemakmuran, B. Ingin mendapat penghargaan, C. Ingin mendapatkan keuntungan, D. Ingin mendapat kekuasaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Ingin mendapatkan keuntungan.
Dengan menjual kembali dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga ketika membeli, sudah pasti akan mendapatkan keuntungan. Jadi motif dari soal nomor 6 adalah yang opsi C, ingin mendapatkan keuntungan. Soal nomor 7. Slamet seorang pengrajin kayu yang mengubah kayu jati menjadi meja kursi ukir yang sangat indah. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Yang dilakukan Pak Slamet merupakan salah satu contoh perubahan: A. Nilai guna tempat, B. Nilai guna kepemilikan, C. Nilai guna waktu, D. Nilai guna bentuk. Jawaban yang benar adalah yang D, nilai guna bentuk. Dalam soal, Pak Slamet merubah kayu jati menjadi meja kursi ukir dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sewaktu masih menjadi kayu. Oleh karena itu, Pak Slamet melakukan perubahan nilai guna bentuk. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar Pak Tani sedang mencangkul di sawah. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Dari gambar di samping menunjukkan seorang petani menggunakan faktor produksi asli yang terdiri dari A. Alam dan modal, B. Alam dan tenaga kerja, C. Tenaga kerja dan modal, D. Tenaga kerja dan keahlian. Jawaban yang benar adalah yang B. Alam dan tenaga kerja. Faktor produksi asli terdiri dari faktor alam dan faktor tenaga kerja. Dengan dua faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Oleh karena itu dinamakan faktor produksi asli. Pada gambar, faktor alaminya yaitu sawah ya, faktor alamnya. Dan faktor tenaga kerjanya yaitu Pak Tani yang sedang mencangkul. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar suasana di bengkel. Berdasarkan gambar di samping, seorang montir termasuk salah satu faktor produksi tenaga kerja, yaitu A. Tenaga kerja terlatih, B. Tenaga kerja terdidik, C. Tenaga kerja tidak terdidik, D. Tenaga kerja tidak terlatih. Jawaban yang benar adalah yang A. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja pada gambar termasuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih, yang diantaranya yaitu montir, sopir, dan menjahit. Karena tidak langsung bisa, perlu adanya pelatihan atau bahkan sekolah. Untuk opsi yang B, contohnya dokter, guru, dan konsultan, itu tenaga kerja terdidik ya. Sedangkan opsi C dan D contohnya itu tukang sapu, kuli bangunan. Nah, jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A, tenaga kerja terlatih. Soal nomor 10. Perhatikan tabel barang-barang berikut. Ada tabel kegiatan konsumsi. Nomor 1, makan. Nomor 2, membayar listrik. Nomor 3, pembelian bahan baku. Nomor 4, modal. Nomor 5, menggaji karyawan. Dari tabel di atas yang termasuk kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan adalah A.
nomor 1, 2, dan 3, B nomor 2, 3, dan 4, C nomor 3, 4, dan 5, D nomor 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3, 4, dan 5. Untuk nomor 1 dan 2 itu adalah kegiatan rumah tangga keluarga. Jadi sudah jelas selain yang nomor 1 dan nomor 2 jawabannya, yaitu yang C.